Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rafaela Benedikta Naben dengan NIM 23101181 dari kelas PKK 4 semester 4 Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil resume saya yang telah kami laksanakan pada pertemuan kami yang ke-9 di hari Senin tanggal 5 Mei 2025 yang membahas mengenai Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru serta Gereja Katolik di era Revolusi Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, pada kesempatan yang pertama saya akan menyampaikan mengenai Gereja Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru. Gereja Katolik menghadapi dinamika besar selama dua periode penting ini, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Orde Lama itu pada tahun 1945 sampai 1966 dan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Nah, setiap era ini membawa tantangan dan peluang berbeda dalam hubungan dengan negara, peran sosial politik umat Katolik, serta pengembangan kehidupan iman. Yang pertama itu Gereja Katolik di Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Relasi dengan pemerintah nasionalis sekuler di bawah Presiden Soekarno ditandai dengan semangat nasionalisme, anti-imperialisme, dan netralitas agama. Gereja berupaya menyesuaikan diri agar tidak dicurigai sebagai agama asing. Monsinyur Albertus Sogia Pranata, SJ, sebagai uskup pribumi pertama menjadi tokoh penting yang menegaskan komitmen umat Katolik pada Republik Indonesia melalui semboyan 100% Katolik, 100% Indonesia. Gereja menekankan pembangunan lembaga pendidikan seperti sekolah, seminari, lembaga sosial, dan awal pertumbuhan organisasi awam seperti Pemuda Katolik, Wanita Katolik, serta Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Tantangan utama datang dari ideologi komunis atau PKI yang ditolak tegas oleh gereja karena bertentangan dengan iman dan kebebasan beragama. Umat Katolik sering menjadi sasaran kecurigaan terutama di wilayah pengaruh PKI. Kemudian yang kedua itu Gereja Katolik di era Orde Baru pada tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan Soeharto menekankan stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan kontrol ketat terhadap organisasi termasuk keagamaan. Gereja diharapkan lebih berperan di bidang sosial dan moral bukan politik. Pada tahun 1973, Partai Katolik dibubarkan dan dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Sehingga umat Katolik kehilangan kendaraan politik sendiri dan mulai fokus pada peran awam, non-partisipan, dan pelayanan sosial. Gereja mulai menerapkan hasil Konsili Vatikan II seperti penggunaan bahasa Indonesia dalam liturgi, inkulturasi, peran aktif umat awam, dan dialog antar agama. Ini menandai era inkulturasi Gereja Katolik di Indonesia. Fokus gereja beralih ke pengembangan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat marginal, termasuk pendirian LSM Katolik, koperasi, dan program pengentasan kemiskinan. Beberapa tokoh gereja seperti Romo Mangunwijaya tetap kritis terhadap pemerintah dan aktif memperjuangkan keadilan sosial serta membela hak-hak masyarakat adat dan kaum miskin. Kemudian pada era Revolusi Indonesia, pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, di sini Gereja Katolik Indonesia mengalami transformasi besar sejak masa revolusi kemerdekaan hingga Orde Baru. Periode ini menandai peralihan dari gereja yang bergantung pada misionaris asing menjadi gereja yang nasionalis, mandiri, dan aktif berperan dalam kehidupan bangsa. Pada masa revolusi kemerdekaan yaitu tahun 1945 hingga 1950, setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi situasi politik dan sosial yang tidak stabil akibat perang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Kondisi ini berdampak pada pelayanan gereja di mana komunikasi dan mobilitas pastor sangat terganggu, serta banyak misionaris asing yang ditahan atau diusir karena dicurigai sebagai bagian dari pihak penjajah. Dalam krisis ini, kepemimpinan Gereja Katolik Pribumi mulai menonjol. Monsinyur Albertus Sogi Pranata, SJ, menjadi uskup pribumi pertama dan tampil sebagai tokoh nasionalis yang menjembatani gereja dan negara. Ia menegaskan identitas 100% Katolik, 100% Indonesia, dan mendorong umat Katolik untuk aktif membela kemerdekaan Republik Indonesia. Tokoh awam Katolik seperti I.J. Kasimo dan Ignatius Yosef Mangunwijaya
terlibat dalam politik dan pemerintahan. Sementara organisasi-organisasi Katolik seperti Pemuda Katolik mendukung perjuangan bangsa. Gereja mulai menyesuaikan diri dengan semangat nasionalisme, penggunaan bahasa Indonesia dalam liturgi, dan pengajaran agama serta penanaman nilai kebangsaan di sekolah-sekolah Katolik. Kemudian, pada masa demokrasi terpimpin dan Orde Baru, setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, umat Katolik melebur partai-partai kedaerahan menjadi Partai Katolik Nasional yang kemudian ikut pemilu pada tahun 1955 dan mendapat kepercayaan luas dari masyarakat. Hubungan gereja dengan pemerintah semula baik, namun mulai renggang saat pengaruh komunisme menguat. Gereja menolak ideologi materialisme dan ateisme, serta menuntut jaminan kebebasan beragama dari pemerintah. Pada tahun 1961, hierarki Gereja Katolik Indonesia resmi berdiri. Menandai kemandirian gereja lokal, semua keuskupan dipimpin oleh Uskup Indonesia dan struktur gereja semakin mapan. Konsili Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965 membawa pembaharuan besar seperti penggunaan bahasa Indonesia dalam liturgi, peran aktif umat awam, dan keterbukaan pastoral, yang pada masa Orde Baru gereja kembali aktif membantu masyarakat dan yang terdampak kekacauan politik dan ekonomi pasca 1965, seperti membagikan bantuan pangan dan obat-obatan, serta mengembangkan koperasi dan semangat menabung. Gereja juga menegaskan sikap kasih, memusuhi ideologi jahat, bukan orangnya. Jumlah umat Katolik meningkat pesat, terutama di daerah Tionghoa dan Jawa. Namun juga muncul tuduhan pengkristenan yang memicu resistensi sosial. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pertemuan kami pada pertemuan kami yang ke-9. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, salah pengucapan, dan salah penyampaian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.